Jadi kesimpulannya kita nggak bisa terlalu kaku ya Pak ya. Kaku pakeman saja atau milenial saja karena dua-duanya punya pendukung, punya segmentasinya itu ada. Dalam rapat koordinasi Organisasi Pewayangan Indonesia, yang berlangsung di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur, pada Selasa 10 Maret 2020 lalu, terungkap beragam persoalan dan tantangan dalam pengembangan dan pelestarian budaya, khususnya dunia perwayangan. Rapat koordinasi itu juga membahas tindak lanjut berbagai pencapaian besar yang diraih Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia, atau Senawangi, dalam rentang waktu tahun 2018 sampai tahun 2020, setelah ditetapkannya Kepres Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional. Ketua Umum Senawangi, Dr. Andus Suparmin Sunjoyo, menyampaikan laporan 4 tahunan pewayangan Indonesia kepada UNESCO. Di hadapan puluhan budayawan dan praktisi pewayangan, Suparmin Sunjoyo juga menyampaikan laporan terkait dengan pengembangan filsafat wayang, bidang penerbitan, misi ke luar negeri, sidang NGO UNESCO di Bogota, Kolombia, sidang ke-8 Asosiasi Wayang ASEAN dan Festival Wayang ASEAN di Manila, serta rencana pergelaran wayang di 3 kota di Eropa pada bulan Juni mendatang. Rakor tahun ini menindaklanjuti capaian-capaian besar yang sudah dicapai oleh komunitas pewayangan baik Senawangi, Pepadi, Unima, FBE, Pewangi. Antara lain Hari Wayang Nasional itu kan baru dirayakan tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu memang ada 65 titik di seluruh Indonesia. Ini maksudnya supaya tahun ini lebih rapi. Jadi misalnya gongnya di mana, startnya di mana, terus dijadwal lebih teratur. Itu satu. Keduanya mengenai ada event internasional yang di Bali, itu Unima, Festival Wayang Dunia dan Kongres Unima Internasional. Untuk diketahui, Kongres Unima Internasional diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Nah, itu persiapannya bagaimana menghadapi problem ada corona ini. Nah, itu negara-negara yang delegasinya besar. Nah, ini nanti akan dibahas. Way-out-nya bagaimana. Kemudian di samping itu juga kita ada pentas-pentas ke luar negeri. Ini ketuanya ini nanti bulan Juni ke beberapa negara di Eropa. Untuk misi yang ke luar negeri bulan Juni kita sudah diskusi dengan Bapak sebagai Ketua Umum. Kita berkeliling untuk sementara ini ke 3 negara, yaitu ke Slovenia, Austria, dan Italia. Kebetulan Slovenia kita nanti ketempatan di kota Bled, Austria itu ke Wina, Italia ke Trieste. Surat sudah kita terima, Pak Kuat sekalian penjelasan ke Pak Kuat. Kebetulan Senawangi sudah bersurat dan mendapatkan balasan undangan untuk melakukan istilahnya lawatan budaya atau kita sebut itu festival lah ya di sana ya. Kita sudah difasilitasi oleh wali kota Bled, itu gedung yang mewah untuk auditoriumnya 500 orang. Kalau dinilai oleh nominal itu sekitar 5.000 euro untuk sekali pentas, itu kita dikasih gratis Senawangi untuk di kota Bled. Lalu kemudian kita lagi menunggu, kita sudah berbincang-bincang dengan pihak kedutaan Austria karena Slovenia itu kan yuridiksinya masih masuk ke Austria. Jadi kita tetap bersurat kepada kedutaan Austria, kita diminta tidak hanya diplomasi budaya, tidak hanya pentas kesenian wayang, tetapi kita diminta membawa contoh ekonomi kreatif, atau kita nanti akan melakukan promosi produk Indonesia. Nah itu Pak Kuat, jadi kita di sana sekalian promosi ekonomi kita. Iya, jadi tidak kreatif. hanya kita festival, tidak ada imbasnya. Kita berharap dengan wayang, ekosistem di sekitar wayang itu kita bisa bangun bersama. Tapi yang untuk Italia ini terkendala tadi Bapak, Corona, kita masih belum mendapatkan jawaban. Kita nanti ada alternatif mungkin dipindah ke negara lain, cuman kita maunya tetap ke Italia. Itu untuk sementara mungkin itu.
Para pemerhati dan praktisi perwayangan sudah menyadari, jika tidak ada terobosan kekinian, maka akan sulit mengajak milenial mencintai wayang. Sehingga harus ada keseimbangan kepentingan antara idealisme dan kebutuhan pasar. Terkait bantuan pemerintah melalui pengelolaan dana abadi, menurut Suparmin Sunjoyo, masih minim, sehingga para pecinta wayang selalu urunan agar organisasi tetap berjalan dengan sehat. Titik beratnya sebenarnya ya pemanfaatannya untuk semua pihak, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan yang nanggap. Untuk kepentingan yang nanggap, terutama kalau individual, itu kan dia punya keinginan sendiri. Kalau langsung yang milenial mungkin kurang senang. Sebaliknya, kalau yang nanggap, tahu yang nonton orang milenial, pakeman itu juga enggak. Jadi ya pandai-pandai bagaimana mengambil tema, mengambil cerita, dan mengambil dalang yang sesuai. Dalang yang bisa menjembatani semua kepentingan, semua minat dari berbagai segmentasi masyarakat. Itu memang susah, tapi akhirnya ya pasar yang akan menentukan. Jadi ini ada pasar pakeman, ada pasar milenial, ada. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa terlalu kaku ya Bang ya. Kaku pakeman saja atau milenial saja, karena dua-duanya punya pendukung, punya segmentasinya itu ada. Tantangan itu ya artinya alih generasi ya. Alih generasi itu untuk menjembatani bagaimana kedua-duanya senang. Kemudian masalah pendanaan itu termasuk masalah utama juga. Karena ya kami itu Senawangi, Pepadi, organisasi wayang itu sebenarnya merangkak-rangkak gitu. Merangkak-rangkak sampai survive. Dasarnya apa? Yang ngurus itu kebanyakan senang wayang. Kalau untuk Senawangi saja lebih. Tapi kalau dibagi seluruh Indonesia ini dalangnya termasuk ini untuk urusan itu. Itu tadi dibilang katanya diolah dulu, diinvestasi dulu, keluarlah angka 2 miliar. 2 miliar diintrit untuk berbagai kelompok seniman, kelompok seni budaya, macam-macam termasuk Senawangi, Pepadi di situ. Ya mudah-mudahan nanti tambah lagi. Yaitu ketekelan itu. Ketekelan artinya dengan susah payah bisa survive, bisa berkegiatan, bisa berprogram baik di dalam maupun luar negeri. Caranya bagaimana? Yang ada uang, punya kesadaran bantu. Gitu ya. Yang tidak punya uang, tidak punya hanya membantu doa. Nah, pemerintah diogrok-ogrok terus termasuk ini. Akhirnya keluar juga kan. Nah ini mudah-mudahan nanti lebih teratur. Ya siapa tahu 5 triliun itu ditambah lagi, siapa tahu. Ya, mudah-mudahan saja. Kuncinya di mana? Kuncinya decision maker itu mengetahui bahwa kebudayaan itu penting. Kalau decision maker menyadari kebudayaan itu penting, keluar dana itu tidak banyak pikiran. Keluarin aja dulu, mungkin keluarin dulu baru mikir kemudian. Iya. Yang kalau dukungan pemerintah tentunya tadi kembali yang saya sampaikan terkait dengan yang dana perwalian tadi, yang tadi 5 triliun dan turun ya. Presiden waktu Kongres Kebudayaan itu kan sudah menjanjikan akan memberikan angka itu. Namun ternyata janjinya dipenuhi, sementara itu 1 triliun diberikan untuk modal sebagai dana perwalian. Tetapi ini kan tentunya tidak bisa langsung digunakan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Suparmin bahwa memang dana itu akan diinvestasikan. Nah, hasil dari investasinya itulah yang digunakan untuk operasional kegiatan-kegiatan kebudayaan. Namanya dana abadi kan harus tetap ada. Ini dari bunganya katakanlah atau hasilnya itulah yang digunakan untuk operasional kita. Pada kesempatan tersebut, juga diluncurkan buku berjudul Belencong Wayang, Dalam Hidup Zaman Now, karya dalang yang juga seorang pengamat seni wayang, Romo Y. Sudarko Prawiroyudo. Melalui karyanya penulis memotret berbagai kondisi sosial politik abad ini yang faktual pada zamannya. Buku ini tulisan dari Bapak Sudarko Prawiroyudo, dulunya anggota DPR, terus budayawan, ya pengamat wayang, dan tulisan-tulisannya ini aplikatif, artinya ada kejadian kejadian politik, kejadian ekonomi, sosial, budaya, dianalogikan dengan peristiwa dalam pewayangan. Kalau Sengguni di wayang, Sengguni yang milenial itu siapa? Sengguni zaman sekarang siapa? Jadi
Bangsa Ini begitu. buku ini sengaja dikasih nama Blincong. Blincong itu adalah alat penerangan di dalam pergelaran wayang kulit. Dengan harapan buku ini memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Itu. Terima kasih. Saya sebagai penerbit mendedikasikan buku Blincong ini untuk Senawangi pada umumnya untuk generasi wayang milenial sebagai jawaban atas tantangan apa sih yang dilakukan oleh Senawangi supaya wayang ini bisa diterima oleh generasi sekarang. Jadi inilah jawabannya. Ini bisa diaplikasikan oleh peristiwa ekonomi, sosial, budaya, politik, semuanya bisa ada dalam cerita buku Blincong ini.